Kisah nyata ini terjadi di sebuah rumah sakit di Tennessee, Amerika. Seorang ibu muda yang bernama Karen sedang mengandung bayinya yang kedua. Michael adalah anaknya pertama yang baru berusia 3 tahun. Michael senang sekali akan punya adik. Kerap kali ia menempelkan telinganya di perut ibunya. Dan karena Michael suka bernyanyi, ia pun sering menyanyi bagi adiknya yang masih di perut ibunya itu. Nampaknya Michael amat sayang sama adiknya yang belum lahir itu. Tiba saatnya bagi Karen untuk melahirkan. Tapi sungguh di luar dugaan, terjadi komplikasi serius. Baru setelah perjuangan berjam-jam, adik Michael dilahirkan. Seorang bayi putri yang cantik, sayang kondisinya begitu buruk, sehingga dokter yang merawat dengan sedih berterus terang kepada Karen. Bersiaplah jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Karen dan suaminya berusaha menerima keadaan dengan sabar dan hanya bisa berdoa dan berserah kepada Yang Kuasa. Mereka bahkan sudah menyiapkan acara penguburan buat putrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Lain halnya dengan kakaknya Michael, sejak adiknya dirawat di ICU ia merengek terus. "Mami, aku mau nyanyi buat adik kecil." Ibunya kurang tanggap. "Mami, aku pengen nyanyi." Karen terlalu larut dalam kesedihan dan kekhawatirannya. Sekali lagi, Michael merengek. "Mami, aku kepengen nyanyi buat adik." Ini berulang kali diminta Michael, bahkan sambil meraung menangis. Karen tetap menganggap rengekan Michael adalah rengekan anak kecil. Lagi pula ICU adalah daerah terlarang bagi anak-anak. Baru ketika harapan menipis, sang ibu mau mendengarkan Michael. "Baik, setidaknya biar Michael melihat adiknya untuk yang terakhir kalinya." Mumpung adiknya masih hidup, ia dicegat oleh suster di depan pintu kamar ICU. Anak kecil dilarang masuk. Karen ragu-ragu. Tapi suster tak mau tahu. Ini peraturan, anak kecil dilarang dibawa masuk. Karen menatap tajam suster itu. Lalu katanya, "Suster, sebelum menyanyi buat adiknya, Michael tidak akan kubawa pergi. Mungkin ini yang terakhir kalinya bagi Michael melihat adiknya." Suster terdiam menatap Michael dan berkata, "Tapi tidak boleh lebih dari 5 menit. Demikianlah kemudian Michael dibungkus dengan pakaian khusus, lalu dibawa masuk ke ruang ICU. Ia didekatkan pada adiknya yang sedang tergolek dalam sakratul maut. Michael menatap lekat adiknya, lalu dari mulutnya yang kecil mungil keluarlah suara nyanyian yang nyaring. You are my sunshine, my only sunshine. Ajaib, si adik langsung memberi respon, seolah ia sadar akan sapaan sayang dari kakaknya. You'll never know, dear, how much I love. Denyut nadinya menjadi lebih teratur. Karen dengan haru melihat dan menatapnya dengan tajam dan berkata kepada Michael, Terus Michael, teruskan sayang," bisik ibunya. The other night, dear, as I lay sleep, Dan sang adik pun meregang, seolah menghela napas panjang. Pernapasannya lalu menjadi teratur. I'll always love you, make you happy, if you will only stay the same. Sang adik kelihatan begitu tenang, sangat tenang. "Lagi sayang," bujuk ibunya sambil mencucurkan air matanya. Michael terus bernyanyi dan adiknya kelihatan semakin tenang, relaks dan damai. Lalu tertidur lelap. Suster yang tadinya melarang untuk masuk, kini ikut terisak-isak menyaksikan apa yang telah terjadi atas diri adik Michael dan kejadian yang baru saja ia saksikan sendiri. Hari berikutnya, 1 hari kemudian, si adik bayi sudah diperbolehkan pulang. Para tenaga medis tak habis pikir atas kejadian yang menimpa pasien yang satu ini. Mereka hanya bisa menyebutnya sebagai sebuah terapi ajaib, dan Karen juga suaminya melihatnya sebagai mujizat kasih Tuhan yang luar biasa. Sungguh amat luar biasa, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi sang adik, kehadiran Michael berarti soal hidup dan mati. Benar bahwa memang kasih ilahi yang menolongnya. Dan ingat, kasih Allah pun membutuhkan mulut kecil si Michael untuk mengatakan, "How much I love you." Dan ternyata kasih Allah membutuhkan pula hati polos, seorang anak kecil, Michael, untuk memberi kehidupan. Itulah kehendak Tuhan. Tidak ada yang mustahil baginya bila ia menghendaki terjadi. Mazmur 8, ayat ketiga, dan Matius 21, ayat ke-16. Dari puji-pujian mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk
untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Sahabatku, mungkin cerita ini sudah Anda dengar berkali-kali, tapi cerita ini selalu mengingatkan kita bahwa ada kuasa dalam pujian. Ayo mulai sekarang, dalam kondisi apapun, kondisi susah, sukacita dan apapun, nyanyikan pujian selalu. Amin. Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Rehatku, renungan harian sahabatku, dari Love Ministry.